Keluarga besar Ikatan Holone Palane yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini tema dalam usia 15 tahun Ikatan Keluarga Holone Palane adalah kasih persaudaraan yang ikhlas. Kasih persaudaraan yang ikhlas. Ya, bagian ini juga ada kaitan dengan Ibrani 13 ayatnya yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Luar biasa. Tadi saya sedikit bertanya buat kita mama-mama penasehat ya. Ya. Siapa yang tertua dan umur berapa? Ternyata kita mama yang pakai baju pink. Ya, luar biasa. 79 tahun. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tujuh 79 tahun itu bukan mudah dilewati. Ya. Sudah banyak makan manis, pahit, asin, semua sudah dinikmati dan dirasakan. Kitong yang masih kecil-kecil ini belum banyak, ya, belum banyak yang kita nikmati. Tapi kita harus belajar dari penasehat-penasehat ini. Saya melihat mama-mama yang luar biasa, mama-mama yang hebat, penasehat yang luar biasa. Dan ini bagian dari orang-orang benar yang dicatat oleh pemazmur. Dalam Mazmur 112 yang kita baca tadi, mulai dari ayat 1 dan ayat 2 kita lihat bersama. Yang pertama, ada satu ungkapan kebahagiaan pemazmur yang dia mau nyatakan kepada semua orang bagaimana kebahagiaan yang dia nikmati di dalam Tuhan. Orang-orang yang menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kalau Amsal bilang takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Permulaan, berarti awal dari semua pengetahuan itu ada di dalam takut akan Tuhan. Saya rasa mama-mama ini sebelum membentuk persekutuan Ikatan Keluarga Holone Palane ini, mereka sudah merasakan bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itu kita lihat orang yang takut akan Tuhan dia menikmati kebahagiaan, dan orang yang takut akan Tuhan dia memelihara perintah Tuhan. Dia suka sekali kepada perintah Tuhan. Ya. Itu orang yang menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Ini bagian dari kasih yang mereka nyatakan kepada anak-anak cucu-cucu, sehingga di ayat 2 ada kelanjutan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Bapak Ibu, kalau kita lihat orang tua yang takut akan Tuhan, walaupun mungkin pendidikan mereka tidak setinggi anak cucu ya, pendidikan mereka hanya sebatas SD, SMP, SMA, atau cuma sampai ya sekolah SMK. Saya tidak tahu dulu apa dong nama-nama semua. Tetapi ketika kita melihat orang-orang tua kita yang takut Tuhan, anak-anak mereka paling banyak berhasil. Amin. Anak-anak mereka bisa jadi pegawai negeri karena sarjana. Orang tua mungkin cuma tamat SD, SMP, SMA, tapi anak-anak mereka ada S1, ada S2, ya, ada pejabat-pejabat yang luar biasa, dan sudah dikatakan pemazmur, anak cucunya akan perkasa di bumi. Ini wujud kasih yang dinyatakan oleh orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang memelihara kasih persaudaraan dengan ikhlas. Mereka tidak mau pakai takut Tuhan itu untuk diri sendiri, tetapi mereka mau pakai itu untuk anak cucu, supaya mereka menjadi
berkat di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kedua, kita melihat bahwa di dalam takut akan Tuhan ada karunia, ya. Karunia Tuhan limpahkan. Keluarga-keluarga yang bahagia tidak sembarang untuk membicara orang. Keluarga-keluarga yang takut Tuhan tidak sembarang untuk mereka buat masalah. Karena karunia yang Tuhan beri bukan karunia untuk berkelahi, bukan karunia untuk menjelekan, tapi karunia itu yang lahir dari dalam itu, dari kuasa Roh Allah. Dia selalu mempersatukan, mendamaikan, ya. Karunia dari Tuhan, dia akan menikmati bahwa angkatan orang benar, Tuhan bilang, diberkati, bukan dikutuk. Jadi berbahagialah kalau kita melihat bagaimana orang-orang tua kita yang diberkati Tuhan. Di masa tua kadang-kadang ada orang tua di masa tua ketika mengajarkan firman, ketika menasihati dengan firman Tuhan, ada yang bilang, "Bo, kok kayak pendeta saja." Ya. Betul toh? Ada yang bilang begitu, lihat ya, sapu mama itu dia orang begini. Dia lebih dari pendeta. Banggakah tidak kalau kita banggakan kita pu orang tua yang memang takut Tuhan. Tapi jangan yang bilang, "Yo, kok kayak pendeta kalau kasih nasihat dikit dong." Hati-hati. Ingat, cuma orang yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang anak cucunya tidak menjadi peminta-minta roti. Selain keluarga Allah diberkati Tuhan, kebahagiaan orang benar mendapatkan karunia, kita lihat, ya, ayat 3, ayat 4, ayat 3 dan 4, ya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Orang yang diberkati Tuhan, kebahagiaan mereka adalah memelihara nama baik. Ya, nama baik lebih berarti daripada harta kekayaan. Tetapi ingat, di balik kita memelihara nama baik, Tuhan menyediakan harta kekayaan. Harta kekayaan mungkin bukan secara jasmani, tetapi juga bisa nyata bahwa jasmani dan rohani diberkati Tuhan. Ya. Ayat 3 bilang, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Berarti orang benar, dia mengasihi, dia mengikat persaudaraan dengan ikhlas dengan semua orang, tidak asal-asalan. Artinya dia berbuat itu karena Tuhan, dia melakukan itu karena Tuhan. Kebajikannya tetap diingat selama-lamanya, kebajikannya terus dilakukan selama-lamanya. Bukan hanya sewaktu-waktu, kalau saya suka saya kasih, kalau tidak ya saya terima. Ayat 5 bagian keempat, ya. Ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Orang benar yang hidup takut akan Tuhan, yang mengalami karunia Tuhan, yang memelihara nama baik, dia murah hati, dia tidak pelit. Dulu saya punya oma, dia meninggal sudah 95. Dia kalau ada uang, mungkin dulu kan uang tidak besar-besar dipegang, ya, paling tinggi 10.000. Dia siapkan, yang penting dia punya uang persembahan ada. Kalau anak cucu siapa yang datang, dia prioritaskan. Kadang saya bilang, oma nggak kasih dia orang itu anak cucu kebagian. Oma kebagian ada, Tuhan sudah siapkan. Padahal tidak ada. Saya masih meninggal. Saya masih SD, opa sudah meninggal. Dan oma meninggal, saya sudah menikah. Luar biasa.
Dan Oma selalu bilang dulu waktu saya masih mahasiswa, ketika dia mau datang di saya, menjenguk saya di tempat kos, Oma cerita, tadi Oma di taksi ada yang bayar Oma pu taksi, baru dia bilang, Oma sudah bayar. Oma bilang, siapa? Sudah Oma bayar. Bayangkan, luar biasa. Dan Oma cuma menangis, Oma cerita kesaksian, Tuhan luar biasa. Oma tidak tahu siapa cucu siapa yang bayar Oma punya taksi. Ya, berarti orang yang murah hati Tuhan balas. Ya, Tuhan balas dengan cara Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Berkat itu datang dari mana? Ya, kita tidak pernah bermimpi bahwa nanti anak ini, cucu ini, ponakan ini, saudara ini, om ini, tante ini, atau nona ini yang nanti mau bantu saya. Karena ada. Kita tidak mengharapkan, kita hanya mengharapkan kepada Dia. Ya. Yang pasti bahwa ketika kita menabur, maka kita akan, itu tabur tuai itu kita pasti alami. Tadi siang tidak sengaja kami jemaat dapat kunjungan, ada tamu dari Lantamal 10. Ya, saya cerita di teman-teman selesai ibadah, saya keluar di samping toilet. Saya karena mau lihat dorong mau ambil sendok di rumah, ada kepala Lantamal mau makan sambal tapi tidak ada sendok. Saya lari keluar, saya bilang kamu lari di rumah. Ternyata ada orang yang saya tidak kenal. Saya tidak kenal sama sekali. Tiba-tiba dia ambil sapu tangan, dia menangis, dia bilang, Ibu Pendeta terima kasih. Tadi saya dengar firman Tuhan, selesai dengar firman Tuhan, saya dapat kabar saya anak sudah lulus tes dan dia akan diterima sebagai pegawai di PT Telkom Jawa Tengah kah? Dia bilang tadi kalau tidak salah dengar. Dia salam di saya, dia kasih. Tidak pakai amplop, dia kasih uang di saya. Dia bilang, Ibu Pendeta terima kasih. Puji Tuhan, firman tadi meneguhkan saya, anak saya sudah diterima. Saya baru dapat telepon dan saya berbagi untuk pendeta, doakan saya. Saya masuk ke dalam, tamu-tamu pulang saya bagi di teman-teman. Saya bagi, tanya, ada ibu wakil di sini. Saya bagi di teman-teman, saya bilang ini ada ibu yang kasih di luar sana dan saya bagi untuk ibu-ibu, bapak semua. Puji Tuhan. Saya kaget, tadi saya mau ke sini mau naik, ada Mas Dwian yang jemput saya tadi. Ada orang sudah tunggu di depan, saya tidak tahu kalau orang itu datang bawa berkat juga untuk saya. Dia bilang, Ibu Pendeta, saya mau cepat-cepat jadi ini. Saya bilang, oh haleluya. Cuma datang lepas barang itu, saya bilang, ternyata ketika kita menabur, kita juga akan menuai dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita duga. Ya, bermurah hatilah kepada semua orang. Jangan dilakukan itu dengan keterpaksaan, tetapi lewat kasih persaudaraan yang ikhlas, yang mungkin tidak seberapa, mungkin sekecil yang kita miliki, tapi ingat, seberapapun yang engkau tabur, Tuhan akan buat engkau menuai pada waktu Tuhan. Karena itu menaburlah dengan sukacita. Jangan dengan keterpaksaan, jangan pakai hitung-hitungan, cara matematika. Karena kalau kita pakai hitungan, kita tidak cukup. Ya, semua tidak akan cukup. Kasih persaudaraan yang ikhlas. Ayat 6, 7 dan seterusnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini ada kaitan tadi dengan ayat 5 ya, murah hati di ayat 9. Tetapi untuk ayat 6 sampai ayat 8, itu ketentraman hati setiap orang, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Berarti saya merasa senang, saya merasa bahagia, saya merasa menikmati ketika saya hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan membalas segala sesuatu yang kita buat. Ya, ada kaitan dengan ditabur tuai. Kalau kita menabur kebaikan, tidak mungkin kita
menuai kebinasaan. Tidak mungkin. Kita menabur kebaikan, ya pasti lebih dari yang baik yang kita alami. Tapi kalau kita menabur kejahatan, maka yang kita tuai apa? Yang kita tuai apa? Kebinasaan. Itu ayat 10. Ayat 10 ya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu keluarga besar, Ikatan Keluarga Holone Palane, 15 tahun sudah kita lalui ya. 10 Juni 2007 ketika awal dibentuknya, kita harus membuat komitmen kebersamaan, ketulusan, persaudaraan, kasih yang ikhlas yang kita pelihara mulai dari 2007 sampai hari ini. Mungkin ke depan kita pikirkan hal-hal yang lain lagi. Ya, tidak rutinitas harus ibadah syukur seperti ini. Mungkin usia 16 tahun kita mulai beranjak remaja ke dewasa, sudah ada hal-hal lain yang kita pikirkan ya. Mungkin anak cucu yang punya kelebihan bisa berbagi dengan ada lansia kah, janda kah, duda kah, yatim piatu kah, atau siapa. Itu nanti penasihat-penasihat yang Tuhan pakai secara luar biasa yang akan memotivasi apa yang kita buat. Entah kita berkunjung kah di penjara kah atau di manakah, berbuatlah sesuatu untuk anak cucu, karena saya lihat ini banyak anak-anak kecil. Ya, ke depan ketika mereka melihat hari ini tanggal 10 Juni genap 15 tahun, 15 tahun ke depan anak-anak ini sudah beranjak remaja, dewasa, dan pasti mereka akan melihat luar biasa. Mungkin penasihat-penasihat atau di antara kita semua ada yang sudah mendahului mereka, dan mereka bilang dulu mereka sudah buat, sudah ajar, sudah lakukan seperti ini untuk kita. Mari kita teruskan. Dan kalau kita memelihara kasih persaudaraan, maka Tuhan mau bahwa itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah hati. Ya. Karena seperti tadi ayat 10 bilang orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ternyata orang fasik, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, ya, sakit hati melihat orang berhasil, sakit hati melihat anak-anak orang benar yang mewarisi bumi, sakit hati melihat anak-anak orang benar yang diberkati oleh Tuhan, yang murah hati, yang harta kekayaannya diberikan oleh Tuhan. Ternyata mereka terdiam. Nah, ini tantangan kita di dunia. Ya, mudah-mudahan tidak ada di Ikatan Keluarga Holone Palane. Ya, supaya kita bangun kekuatan yang luar biasa. Bukan saling menyikut, bukan saling menyindir, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengecewakan, bukan saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi mari bangun kebersamaan dengan tulus ikhlas, supaya persaudaraan kita yang kita ikat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang, peliharalah kasih persaudaraan dalam Ibrani 13 ayat 1. Tuhan mau supaya itu betul-betul kita pelihara dalam Tuhan. Ya, bukan mengandalkan kekuatan. Pasti mama-mama, penasihat-penasihat kita, mereka terbatas dalam segala hal. Mungkin ada anak-anak cucu-cucu yang sudah diberkati Tuhan, sudah punya pangkat, sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan. Mari ya, teruskan semangat mereka, kobarkan iman kita untuk tetap ada di dalam kasih persaudaraan yang ikhlas kepada Tuhan dan sesama kita. Supaya apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang tidak mengasihi Dia, Tuhan tidak bekerja. Ya, Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Mari kasih persaudaraan yang ikhlas jangan hanya menjadi tema dalam ulang tahun ini, tapi praktekkan seperti subtema melalui ibadah syukur Ikatan Keluarga Holone Palane.
Terus bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama dengan membangun rasa persaudaraan pada akar budaya di tengah lingkungan masyarakat dengan cinta kasih. Bangun cinta kasih persaudaraan itu terus menerus supaya nama Tuhan dimuliakan. Ketika dari luar melihat, oh ini ternyata orang luar biasa. Ya, yang dong bangun ini bukan semata-mata untuk kepentingan ya orang-orang tertentu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, jadi berkat untuk kita semua. Selamat merayakan hari ulang tahun Ikatan Keluarga Holone Palane. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.